perbaikan, ada peningkatan dan pembangunan. Oke. Jadi awalnya itu anggarannya itu 18 miliar Pak. 18 miliar. Karena kondisi keuangan juga tidak baik, jadi tinggal 3 miliar proyek tersebut. Jadi ada juga Pak, masalahnya anggaran juga ada juga ini Pak, diakibatkan banyaknya pokir-pokir dari anggota dewan Pak. Apa tadi namanya Pak? Pembangunan apa tadi? Pembangunan? Mall pelayanan publik Pak. Oh, pembangunan mall ya. Peningkatan Pak, peningkatan pembangunan. Oh, peningkatan ya? Ya, peningkatan pembangunan. Mall pelayanan publik. Ya, oke. Anggarannya 18 miliar awalnya ya Pak. Itu. Kita pada waktu 18 miliar ini kita sempat review juga Pak. Kita sempat review APS-nya juga. Ada beberapa temuan kita kan. Ada beberapa lah, salah satunya kelayakan gedung, analisa status harga yang tidak adanya item pekerjaan yang tidak didukung analisa status harga yang ini Pak, yang benar lah gitu Pak. Ya, jadi setelah itu berjalan itu turun anggarannya Pak, jadi tinggal 3 miliar. 3 miliar. Hal tersebut pengurangan ini karena banyaknya pokir Pak, pokir dari anggota dewan. Pokir itu kan banyaknya itu kegiatan PL Pak, PL yang di bawah 200. Ya, tadi anggarannya jadi turun ya? Turun Pak. Ya karena mungkin banyaknya pokir, jadi anggarannya diturunin gitu, jadi 3 miliar. Oh, jadi cuma 3 miliar. Ya, 3 miliar aja Pak. Terus? Karena banyaknya proyek PL yang dari dewan ya Pak ya. Jadi akibatnya proyek ini mangkrak Pak, nggak berjalan. Jadi banyak pokir yang ibaratnya pokir itu menyedot anggaran ini ya gitu ya? Iya Pak, menyedot anggaran ini. Dengan banyak yang pokir di bawah 200 PL itu Pak. Ya. Dari PU. Sehingga proyek ini kan mangkrak Pak. Mangkrak ya Pak. Bukan hanya satu, terus ada 3 yang mangkrak. Proyek tersebut. Sehingga Pak ya. Jadi kalau kita lihat dari kasus ini kan proses isu utama ini kan tidak didukung oleh pihak legislatif Pak ya. Yang seharusnya kan legislatif kan yang membuat aspirasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima untuk masyarakat ya Pak ya. Jadi kan kita kan awal dari waktu kita preview itu kita sudah sampaikan juga gini Pak ya. Tapi kan ini kan yang atasnya gini Pak, antara dewan sama kepala daerah gitu kan Pak. Juga tidak tahu apakah kepala daerah juga dengan turunnya ini dia ada apa gitu, saya tidak tahu Pak. Jadi kalau kita dari sini nih Pak agak gimana gitu Pak ya. Iya. Sekarang juga proyek itu juga enggak selesai gitu Pak. Iya. Enggak selesai. Ya. Kan MPP ini fungsinya kan Pak sebagai pelayanan terpadu yang menyatukan berbagai jenis layanan publik berbagai instansi pemerintah maupun swasta dalam satu lokasi. Ya. Ini gimana tuh Pak? Oke. Nah, sebagai APIM. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Jadi yang perlu dicek lagi Pak, pastikan atau cek ya, atau telaah ya, tujuan pelayanan publik masih dapat diraih atau tidak. Itu dulu satu Pak ya. Pak. Misalnya nih, proyeknya mangkrak tapi pelayanan publiknya masih bisa. Berarti proyek mangkrak itu kita perlu klaster. Berarti hanya ingat teman-teman, tujuan kita kan pelayanan publik. Pelayanan publik itu butuh input yang bernama SDM, input yang bernama gedung, input yang bernama alat, input yang bernama material atau persediaan, gitu ya. Jadi posisi aset ya dalam tupoksi utama atau tadi ya proses bisnis utama sebagai input dari kegiatan pelayanan publik. Gitu ya. Input ini ada apa saja ya? Bagian dari input tersebut ada namanya ada namanya mesin, ada namanya material, ada namanya building, gedung ya. Ada namanya sekarang data. Nah, sekarang
Berarti buktikan dulu Pak, pelayanan publiknya tercapai atau tidak, gitu ya. Nah, ini posisi dari dari sisi kacamata proses bisnis utama. Jadi proses bisnis utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Misalnya ini pelayanan terkait dengan perizinan. Ternyata perizinannya masih dapat dilaksanakan nih, walaupun ada proyek mangkrak. Misalnya nih Pak, ya. Nah, tapi menjadi lain dengan proyek mangkrak itu ternyata gagal juga tujuan pelayanan publik. Nah, itu berarti input yang bernama gedung ini menjadi signifikan gara-gara gedung mangkrak, pelayanan publik mangkrak, gitu ya. Nah, sekarang kita pastikan atau cek mangkrak tadi, ya. Mangkrak itu apakah tidak dapat digunakan atau masih, ya. Kalau bahasa di outcome itu namanya outcome gedung yang berupa penggunaan gagal atau tidak, ya. Nah, itu pastikan. Kenapa? Karena ini bisa menjadi pintu masuk berikutnya. Terus siapa yang bertanggung jawab pada outcome? Teman-teman, ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab outcome? Kalau outcome gagal, siapa yang bertanggung jawab? Siapa bertanggung jawab? Nanti dicek ya, teman-teman. Dicek. Cek di penjelasan Undang-Undang 17 tahun 2003. Jadi bunyinya Menteri garing Kepala Lembaga garing Kepala Daerah bertanggung jawab atas outcome dari kebijakan. Nah, kalau OPD, nah sementara Kepala Satker atau OPD bertanggung jawab atas output kegiatan. Berarti teman-teman waktu menganalisa ini harus dinaikkan ke ini bagian dari program apa, gitu Pak. Untuk pembangunan pelayanan publik 1 atap itu peningkatan tadi itu bagian dari program apa, karena program itu bagian dari kebijakan, gitu. Nah, Bapak Ibu harus cek itu programnya gagal apa enggak. Jika program gagal, nah itu kepala daerah bisa kita sampaikan, Pak, kepala daerah kan pimpinan kita, ya pimpinan kita sampaikan, Bapak ini loh Pak, posisinya seperti ini, gitu ya. Sebagai contoh ya, kalau misalnya Bandara Kertajati itu dianggap ya, saya dianggap gagal outcome kebijakan, maka menterinya harus mengklarifikasi itu, harusnya gitu ya. Tapi konteksnya kan bentuk kegagalannya apa, nah itu yang perlu dikejar. Ya kalau bicara akuntabel ya mestinya di tujuan kebijakan atau program tadi tercapai atau enggak, itu. Bapak Amir Rizal dan teman-teman lihat aja di misalnya contoh lakipnya, evaluasi kinerjanya ya, dicek di capaian kinerjanya, program terkait itu tercapai 100% atau enggak, gitu ya. Jika tidak 100%, nah berarti tidaknya itu ada inline dengan yang proyek mangkrak ini atau enggak. Jadi itu Pak yang perlu dicek. Jadi ingat teman-teman, proses bisnis utama kita itu ke publik, berarti misalnya di kesehatan, pelayanan kesehatan, di pendidikan, ya pendidikan gitu ya. Namun untuk mengoptimalkan pelayanan prima itu kita butuh input
Nah, inputnya itulah seringnya berupa ada gedung, ada alat, ada SDM, gitu ya. Ada macam-macam. Coba nih, kalau Bapak Ibu misalnya nih, misal di kita ada program pengentasan kemiskinan, kita anggap gagal misalnya. Itu kira-kira yang bikin gagal itu karena gedungnya nggak beres, atau karena orangnya yang nggak beres, atau karena datanya yang nggak beres. Nah, atau metodenya, ingat ya, input ini bukan cuma main mesin building data, tapi ada juga metode ya, caranya nggak beres. Nah, itu Pak yang perlu kita telaah. Jadi level bisnis 0 yang berupa kebijakan kepala daerah disupport dengan level bisnis 1 yang bernama program. Nah, program ini disupport dengan level bisnis 2 yang bernama kegiatan. Kegiatan itu sebenarnya mencapai targetnya jadi input di sebuah pelayanan publik gitu. Gitu ya Pak, yang perlu jadi bahasa kita tuh klasternya semakin terbuka nanti waktu kita menyampaikan rekomendasi, saran, perbaikan itu semakin fokus gitu. Gitu mungkin Pak Amir Rizal. Gimana? Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang lain ada yang bertanyakan? Baik, jadi kembali ke sini ya teman-teman. Hati-hati waktu teman-teman. Nah, teman-teman Madya diharapkan mampu mengevaluasi implementasi kebijakan dan nanti mengetahui di proses bisnis mana yang ada kelemahannya. Nah, itu tantangan teman-teman sebagai Madya itu. Mohon izin perlu ada defrah dari ketua tim atau muda ya. Kalau muda mungkin menganalisis kritisnya saja selesai. Tapi kalau teman-teman mengevaluasi ya keberhasilan kebijakan atau tidak. Contoh misalnya tadi di Jabar ada kebijakan KPBU misalnya ya. Kebijakan KPBU-nya berhasil atau enggak? Oke, berhasil. Pak, kita berhasil, emang selesai. Loh, kalau berhasil, teman-teman harus cari apa? Kalau berhasil nih. Kalau berhasil, kita perlu analisa untuk mengetahui apanya? Untuk mengetahui kunci suksesnya di mana. Gitu ya. Tapi kalau gagal, kita untuk mengetahui ini di mana yang penyebab gagalnya ini. Ya. Mirip analoginya seperti Anda waktu kuliah, waktu kumlot, pasti Anda sudah membaca diri sendiri ya. Dulu aku kumlot, oh aku berhasil karena aku rajin semua latihan aku kerjakan misalnya gitu ya. Atau kebalikan, aku nggak ngerjakan latihan sih, aku kerja sama temanku misalnya ya. Pokok menjelang ujian aku geber tuh latihan, minta latihan teman-teman, teman-teman yang mensupport hasil latihannya, saya membacanya doang misalnya. Tapi atau kebalikan, IP kita bukan kumlot, kemelut ya. Begitu kemelut saya kurang di mana nih? Jangan-jangan saya model SKS nih ya, kebut semalam. Nah, perbaiki. Itu tantangannya Pak, kalau di Madya waktu evaluasi kebijakan ya, begitu berhasil maka perlu telaah suksesnya itu di faktor yang mana, dan itu perlu disarankan di cloning ke kebijakan yang setara yang lain gitu. Gitu ya Pak ya. Oke teman-teman, jadi kembali di materi kita ya teman-teman, kita fokus di sini. Nah, untuk mengoptimalkan retensi atau penyerapan materi kawan-kawan semua, kita perlu mempraktekkan latihan ya. Oke teman-teman ya, kita akan diskusi kelompok terkait dengan analisis SWOT. Berarti ada hubungannya dengan pertama kita memahami titik kritis plus ya beberapa peluang. Tapi di sini kita mencoba mengoptimalkan menggunakan SWOT yang baik. Yang pertama teman-teman, sesuai dengan yang di slide yang udah kita share ya. Jadi sebentar saya tampilkan dulu slide-nya.
Jadi di slide-nya itu sudah kita tambahkan keterangan. Jadi jangan pakai slide yang pertama ya teman-teman, pakai slide yang terakhir yang saya share. Di slide itu ada sebentar, mana tadi SWOT latihan yang SWOT ya. SWOT itu yang mana sih? Ini dia. Sebentar. Yang SWOT tadi. Ini ya. Yang pertama teman-teman gunakan buku kerjanya dulu ya. Jadi ini di kasus 5 buku kerja halaman 16 ya. Itu ada SWOT analisis, datanya ada. Gunakan data itu teman-teman ya. Gunakan data itu untuk analisis SWOT. Terus gunakan format Excel yang udah kita share, Nanti saya sedikit kasih arahan yang Excelnya. Lalu kerjakan SWOT kuantitatif ya. Yang pertama, tentukan Pemda yang akan kelompok gunakan. Pilih salah satu atau nih gunakan informasi yang ada di Booker. Berarti pakai yang Booker juga boleh ya teman-teman. Jadi yang A ini, yang A 3A. Kalau tidak pengen ribet-ribet ya gunakan aja yang di Booker 5. Oke. Setelah itu 3B, Bapak Ibu gunakan sheet yang SWOT Pemda yang pertama ya, terkait SWOT strategi penerapan EGOV. Nah, kemudian di sheet itu ada faktor-faktor yang ada di Booker ya, itu silahkan teman-teman pakai, tapi kelompok diperkenankan untuk tambah atau modifikasi faktor. Nanti kita terangkan juga di Excelnya ya, internal atau eksternal di kolom B. Lakukan penilaian SWOT sesuai dengan Pemda yang dipilih tadi, atau Booker ya, yang C. Terus nomor D, tentukan posisi Pemda di titik koordinat mana ya, seperti di gambar Booker halaman 25. Baru tentukan saran APEP ke Pemda untuk strategi penerapan EGOV ya, sesuai dengan proses bisnis yang tergambar di soal di Booker 5 itu ya. Nah ini soalnya. Sekarang kita terangkan dulu Excelnya. Jadi teman-teman kelompok tidak mengerjakan semua, kelompoknya kita bagi 4 ya. Kelompok pertama fokus hanya yang ada di kekuatan. Jadi ini teman-teman ya, mohon dicermati karena jangan sampai gagal paham nih ini ya. Jadi kelompok 1. Nah, jadi biar cepat teman-teman nanti ya. Soalnya kalau kerjakan semua bisa lama nih. Ini kelompok 1. Oke. Nah, kelompok 2 ini fokus ke kelemahan. Kelompok 2 ya, fokus ke kelemahan. Ini kelompok 2. Ya. Tugasnya ngisi itu teman-teman ya. Ini yang terisi ini hanya contoh ya, jangan dipakai, ini di-delete aja. Ini kita terangkan dulu. Nah, kelompok 3 berarti terkait peluang. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini terkait peluang. Jadi nanti gabungan satu kelas ini menjadi satu utuh ya. Kelompok 3. Baru ancaman. Nah, ini kelompok 4. Ya. Ingat yang kita tulis teman-teman, bisa dimodifikasi, cek dari ini ya, dari Bookernya. Oke. Nah ini ya teman-teman. Oke, 1. Pertama yang kekuatan. Nah ini teman-teman lihat di keterangannya. Ini ada kolom di C, rata-rata signifikansi. Nah ini dari mana? Dari responden. Nah ini di sebelahnya ada nih ya. Respondennya ada 3 nih. 1, 2, 3. Jadi kelompok nanti silakan di kelompok tentukan aja respondennya mau bareng-bareng atau dibagi menjadi 3 responden. Oke. Kemudian bobot ini sorry ini bobot tingkat signifikansi, maaf ya, ini bobot yang ini ya, maaf ya, ini bobot ya, ini
signifikansi nanti diisi oleh responden. Kemudian ini coba bobot. Bobot ini otomatis ya, dari ini ya, dari rumus ini. Berarti inovasi dibagi nilai kekuatan, ini bobotnya ya. Jadi teman-teman cukup ngisi yang di sini responden ini. Kalau saya delete nih, ini saya delete ya. Nah, jadi 0 ya. Jadi ini kalau saya isi, ini sekali 4, ini 3, ini 2. Nah, otomatis ya. Kalau ini kan bobotnya ini, berarti C12 ini dibagi mana nih? C12 dibagi 18. Ini. Kalau signifikasinya utuh kan 18 ya. Kenapa 18? Ini ya. Lihat yang row 2 nih. Tingkat signifikansi yang paling tinggi 3. Padahal ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan optimalnya 18. Makanya ini bobotnya adalah ya angka 3 dibagi 18. Ini angka ini ya. Di rumusnya 18 nih ya. Jadi tantangannya berarti kelompok kalau modifikasi uraian berarti mengganti penyebutnya bukan 18 gitu ya. Oke. Tiap kelompok mengerjakan ini berarti yang pertama nih signifikansi ya, misalnya responden 1. Nah, responden 1 itu menilai apakah inovasi ini menurut responden 1 itu signifikan atau enggak signifikan atau signifikan untuk EGOV gitu ya. Oke, nah isi berarti ini bukan enggak mungkin 4 ya. Jadi ini isinya berarti isinya yang row HIJ antara 1 sampai 3. Oke. Setelah terisi rating. Nah, lihat rating di sini. Apa rating bilangnya? Nilai dari setiap faktor kondisi contoh ya, sangat rendah. Nah, rating ini berarti dinilai sesuai kondisi soal. Ya. Jadi teman-teman, rating ini kondisi, saya tambahkan keterangan ini sesuai soal di buku kerja. Ya. Berarti kondisi di buku kerja itu Anda cek apakah dia sangat rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Berarti inovasi yang dipraktekkan di Pemda yang di Buker itu termasuk sangat rendah atau sedang atau tinggi atau sangat tinggi. Nah, itu diisi di ini ya, kolom M N O. Ini ya, responden nilai rating. Berarti responden pertama, ini asumsinya ya, saya baca di Buker, ternyata inovasi Pemda itu rendah Pak, 2. Ya, responden 2 mengatakan menurut saya itu sedang, 3. Responden yang ketiga, itu rendah Pak, 2. Nah, gitu ya. Berarti rating ini harusnya isinya sama dengan rata-rata ini ya. Nah, gitu. Jadi rating isinya adalah rata-rata dari responden. Ini ya, teman-teman, ada bintang 2, ini bintang 2. Ini bintang 1, ini bintang 1. Jadi tugas kelompok sederhana, teman-teman, hanya ngisi ini ya. Ini yang saya kasih signifikansi warna merah. Nah, ngisi itu ya. Demikian juga ngisi rating warna merah. Nah, ya. Nanti ketemu total nilai dari nilai kekuatannya. Jadi jangan lupa, yang pertama kelompok diskusi dulu bobotnya ya, sesuai dengan 3 responden tadi. Apakah inovasi ini signifikan atau enggak signifikan atau sedang? Apakah berbasis teknologi seperti itu dan seterusnya. Oke ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya sampai kelompok 4. Ada yang menanyakan? Halo? Berarti kalau enggak ada yang tanyakan, sudah paham ya? Nah, dikerjakan. Ini sekarang jam 11 ya.
Jam 11. Ini mengerjakannya saya yakin nggak akan lama karena sudah kita siapin formatnya, tinggal diisi, tinggal dicek di buku kerjanya. Nanti segera Anda isi, nanti saya siapkan masukkan ke Google Sheet ya. Jadi Anda isi dulu pakai offline di Excel yang kita kasih. Setelah itu kita siapin Google Sheet untuk di-input di Google Sheet ya. Oke, ada yang menanyakan?